Selamat malam sahabat Dimensi, kembali lagi di channel Dimensi Lain Official. Malam ini kita berada di salah satu perkampungan yang konon katanya mempunyai pohon yang dikeramatkan. Tentu saja kali ini saya tidak sendiri, saya bersama partner saya. Halo Diana Wanda. Jadi Kak Diana, ketika pertama kali datang ke sini itu apa yang dirasakan sih? Tempatnya tuh berbentuk kerajaan. Tapi ada memang kerajaan yang kayak zaman dulu gitu loh kan. Tapi bersimpangan sama aktivitas-aktivitas yang memang mungkin kalau kita bisa katakan tuh di luar kerajaan itu yang memang lebih modern lagi. Jadi di sini tuh ada dua kondisi yang dimana saling bertabrakan gitu. Tapi memang dibilang masing-masing mungkin mereka masing-masing ya gitu. Seperti itu yang aku rasain kan. Dan konon katanya sih kadang ya di kampung ini kalau misalkan kita telat sampai rumah jam maghrib itu kan ada layung ya. Sunset. Ya, layungan bayung. Biasanya itu kata warga sekitar ada orang-orang yang mendadak menghilang. Oke. Tapi penasaran sih, mungkin ini ada kaitannya juga ketika yang tadi Diana ceritain itu ada mungkin apa ya, saya dilihat ini kayaknya semacam gerbang tuh, dan itu biasanya terbuka itu tidak pada semua orang iya, dan hanya waktu-waktu tertentu biasanya. Dan Arkan yang mungkin teman-teman mungkin bisa rasain yang aku rasain ya, jadi pohon ini tuh sebagai salah satu tempat gerbang antara dunia yang memang zaman dahulu dengan yang lebih modern lagi tuh dibatasi oleh pohon ini. Mungkin kenapa dikeramatkan kayaknya seperti itu. Jadi dengan adanya pohon ini mungkin tidak ada gesekan-gesekan antara yang kerajaan itu dan yang zaman-zaman lebih modern lagi gitu kan. Lebih ke ternyata di pohon ini juga ada penjaganya ya. Ya. Saya tuh sebenarnya penasaran, pengen coba tanya. Kenapa sih ketika senja itu maghrib, mau waktu maghrib, kenapa ada beberapa orang yang mendadak dihilangkan, tapi sehari dua hari kemudian itu dia balik lagi, tapi dengan keadaan ingatannya dia lupa gitu. Kejadian 2 hari ini tuh ada apa sih, dia sendiri bingung. Dia kayak ngerasanya saya cuma pergi sebentar kok, cuma sejam 2 jam gitu. Ya, tapi mungkin untuk di dunia tempat kita tinggal ini tuh memakan waktu yang cukup lama ya kan, sehari sampai 2 hari itu. Dan dia tidak ingat. Yang paling mungkin menarik perhatian tuh ketika dia tidak ingat apa yang terjadi gitu. Selama 2 hari itu. Apa yang dia rasakan gitu. Ya, mungkin Arkan bisa berkomunikasi dengan salah satu penunggu yang ada di pohon ini, karena kan memang mungkin dia tahu jawaban atas pertanyaan yang ada di kepala kita sahabat Dimensi. Paling saya coba komunikasi dulu sama yang berada di belakang kita dulu ya. Teman-teman Dimensi bisa dilihat ini tuh pohonnya agak ini ya, creepy. Di situ ada penunggunya tentunya, dan rekan saya sedang berkomunikasi dengan penunggu yang ada di pohon ini. Dikasih izin sih, cuman tidak bisa untuk menggali lebih dalam kali. Ya. Kita coba tanya aja. Hanya ini saya ngeliat sosok perempuan. Ya. Dia itu memakai baju adat seperti penari. Ya, penari. Atau entahlah, mungkin zaman dulu emang ada khusus seperti kebaya dan ya selendang itu. Entah dia itu mungkin dari sosok dari kerajaan yang tadi diceritain sama Kak Diana. Mungkin sosok ini bisa menceritakan sih. Saya coba kompromi dulu ya.
Nanti coba tanyakan aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf ganggu. Kita di sini cuma pengen tahu kenapa. Aduh, ada beberapa hal yang memang pengen ditanyain. Boleh nggak? Iya, jadi banyak aduan dari masyarakat bahwa beberapa masyarakatnya sempat menghilang karena satu dan lain hal. Mungkin Teteh bisa tahu kenapa? Biswaktuna. Jadi dia bilang teman-teman ini tuh udah waktunya katanya. Tapi jangan kayak gitu Teh. Itu kenapa? Pasti ada alasannya kenapa kok dia bisa hilang. Bisa lebih kenceng lagi nggak suaranya? Teka aja. Nggak sengaja ya. Teteh sebelumnya mau nanya juga. Ini tuh kan ada dua pemukiman ya, antara yang zaman dahulu sama pemukiman modern dalam tanda kutip memang aktivitas supranatural. Itu kenapa bisa sangat rukun? Ya, hatur nuhun Teteh. Kita disuruh pulang guys, kita disuruh pulang. Semua benar. Ya, Teteh hatur nuhun pisan. Mohon maaf ganggu. Jadi yang tenang. Aduh. Arkan. Are you okay? Jadi kan gimana tadi yang Arkan rasain? Tadi tuh lebih ke ketika dia nyuruh pulang. Ada kata-kata terlalang, mungkin sakral ya menurut dia. Ketika tadi Teteh coba nanya, kenapa sih bisa berbentrokan? Yeah. Jadi tadi tuh yang saya rasain itu kayak apa ya? Mungkin dia tuh seperti, maaf ya, wanita penghibur mungkin pada zamannya. Jadi dia cuman nari. Ya, I see. Untuk mohon maaf teman-teman, tadi kita sedikit ada gangguan dari sosok atau makhluk yang mungkin berada di atas si penari tersebut. Iya. Soalnya kan tadi terakhir tuh yang saya rasain cuma ada sosok yang datang yang kayak langsung gitu loh. Dan kayaknya si sosok ini tuh yang memang kedudukannya tuh di atas penari ini gitu loh kan. Jadi dia tuh nggak suka ketika si penari ini tuh bilang pulang kayak gitu. Jadi mungkin si sosok, apalagi anjay, mungkin si sosok ini tuh yang ingin menahan kita di sini buat stay. Sebenarnya yang saya rasain itu sosok sebelum dia sempat cerita, dia khawatir sih. Sebenarnya kita itu mengganggu. Yuk guys. Bener. Beneran, ya lu baru lagi kayak gini. Kuat banget, gila energinya. Sumpah, aduh, slow banget lagi. Coba kamu bayangin anjay, tadi kamu sempat ngapa-ngapain banget. Kita beres-beres aja. Yuk, balik. Nggak mau di sini. Ayo dulu. Diana. Ramdan. Apa lagi sih?
Lihat keserokan. Goyang lagi. Cari saya. Mau lah saya. Ini tengah ganggu dengan operasi satu rame. Atas. Kalinya. Atas ya. Jadi tengah ganggu. Saya juga atas izin nih ke tempat dia. Amit. Udah kamera udah. Kita lihat. Tangannya mau pedes. Bawa balik. Pulang. Cabut. Ih, dibilang udah. Punten. Kamu di sana dulu, istirahatin nih sebentar. Randy, udah. Mohon lepat. Ya mohon. Atas, mulai. Harunya atas. Oke. Balik aja, Oke. Mulai. Mohon. Punten. Susah ini mah, susah keluar. Susah keluar ini mah. Mohon. Tapi jangan dulu dibawa kalau belum ini. Istighfar, Om Henry. Jadi ini semuanya waktu lagi ngonten nggak pasang dulu portal ya, nggak pasang pagar dulu. Iya. Jadi gimana nih? Udah aja, kita mau pulang aja. Ini udah nggak kondusif. Semua kru udah kena. Jadi ya pokoknya bye. Selamat malam sahabat Dimensi, kembali lagi di channel Dimensi Lain Official. Malam ini kita berada di salah satu perkampungan yang konon katanya mempunyai pohon yang dikeramatkan. Tentu saja kali ini saya tidak sendiri, saya bersama partner saya. Halo Diana Wanda. Jadi Kak Diana, ketika pertama kali datang ke sini itu apa yang dirasakan sih? Tempatnya tuh berbentuk kerajaan. Tapi ada memang kerajaan yang kayak zaman dulu gitu loh kan. Tapi bersimpangan sama aktivitas-aktivitas yang memang mungkin kalau kita bisa katakan tuh di luar kerajaan itu yang memang lebih modern lagi. Jadi di sini tuh ada dua kondisi yang dimana saling bertabrakan gitu. Tapi memang dibilang masing-masing, mungkin mereka masing-masing ya gitu. Seperti itu yang aku rasain kan. Dan konon katanya sih kadang ya di kampung ini kalau misalkan kita telat sampai rumah jam maghrib itu kan udah layung ya,
sunset. Ya, layungan bayu. Biasanya itu kata warga sekitar ada orang-orang yang mendadak menghilang. Oke. Tapi penasaran sih, mungkin ini ada kaitannya juga ketika yang tadi Diana ceritain itu udah mungkin apa ya? Saya dilihat ini kayaknya semacam gerbang. Tuh. Dan itu biasanya terbuka itu tidak pada semua orang. Iya. Dan hanya waktu-waktu tertentu biasanya. Dan Arkan yang mungkin teman-teman mungkin bisa rasain yang aku rasain ya. Jadi pohon ini tuh sebagai salah satu tempat gerbang antara dunia yang memang zaman dahulu dengan yang lebih modern lagi tuh dibatasi oleh pohon ini. Mungkin kenapa dikeramatkan kayaknya seperti itu. Jadi dengan adanya pohon ini mungkin tidak ada gesekan-gesekan antara yang kerajaan itu dan yang zaman-zaman lebih modern lagi gitu kan. Lebih ke ternyata di pohon ini juga ada penjaganya ya. Ya. Saya tuh sebenarnya penasaran, pengen coba tanya. Kenapa sih ketika senja itu maghrib, mau waktu maghrib, kenapa ada beberapa orang yang mendadak dihilangkan, tapi sehari 2 hari kemudian itu dia balik lagi, tapi dengan keadaan ingatannya dia lupa gitu. Kejadian 2 hari ini tuh ada apa sih, dia sendiri bingung. Ya. Dia kayak ngerasanya saya cuma pergi sebentar kok, cuma sejam 2 jam gitu. Ya, tapi mungkin untuk di dunia tempat kita tinggal ini tuh memakan waktu yang cukup lama ya kan, sehari sampai 2 hari itu. Dan dia tidak ingat. Yang paling mungkin menarik perhatian tuh ketika dia tidak ingat apa yang terjadi gitu. Selama 2 hari itu. Apa yang dia rasakan gitu. Ya, mungkin Arkan bisa berkomunikasi dengan salah satu penunggu yang ada di pohon ini, karena kan memang mungkin dia tahu jawaban atas pertanyaan yang ada di kepala kita sahabat dimensi. Paling saya coba komunikasi dulu sama yang berada di belakang kita dulu ya. Teman-teman dimensi bisa dilihat ini tuh pohonnya agak ini ya, creepy. Di situ ada penunggunya tentunya, dan rekan saya sedang berkomunikasi dengan penunggu yang ada di pohon ini. Dikasih izin sih. Cuman tidak bisa untuk menggali lebih dalam kali. Ya. Kita coba tanya aja. Hanya ini saya ngeliat sosok perempuan. Ya. Dia itu memakai baju adat seperti penari. Ya, penari. Atau entahlah, mungkin zaman dulu emang ada khusus seperti kebaya dan ya selendang itu. Entah dia itu mungkin dari sosok dari kerajaan yang tadi diceritain sama Kak Diana. Mungkin sosok ini bisa menceritakan sih. Saya coba kompromi dulu ya. Nanti coba tanyakan aja. Assalamualaikum. Mohon maaf ganggu. Kita di sini cuma pengen tahu kenapa. Aduh, ada beberapa hal yang memang pengen ditanyain. Boleh nggak? Iya, jadi banyak aduan dari masyarakat bahwa beberapa masyarakatnya sempat menghilang karena satu dan lain hal. Mungkin Teteh bisa tahu kenapa? Biswaktuna. Jadi dia bilang teman-teman
ini tuh udah waktunya katanya. Tapi jangan kayak gitu teh. Itu kenapa? Pasti ada alasannya kenapa kok dia bisa hilang. Teka aja itu. Bisa lebih kenceng lagi nggak suaranya? Teka aja. Nggak sengaja ya. Teteh sebelumnya mau nanya juga. Ini tuh kan ada dua pemukiman ya, antara yang zaman dahulu sama pemukiman modern dalam tanda kutip, memang aktivitas supranatural itu kenapa bisa sangat rukun. Balik. Ya, hatur nuhun teteh. Terima, kita disuruh pulang guys, kita disuruh pulang. Semua benar. Ya, teteh hatur nuhun pisan. Mohon maaf ganggu. Jadi yang tenang. Aduh. Arkan. Are you okay? Jadi kan gimana tadi yang Arkan rasain? Tadi itu lebih ke ketika dia nyuruh pulang. Ada kata-kata terlalang, mungkin sakral ya menurut dia. Ketika tadi teteh coba nanya, kenapa sih bisa berbentrokan? Ya. Jadi tadi itu yang saya rasain itu kayak apa ya? Mungkin dia tuh seperti, maaf ya, wanita penghibur mungkin pada zamannya. Okay. Jadi dia cuman nari. Ya, I see. Untuk mohon maaf teman-teman, tadi kita sedikit ada gangguan dari sosok atau makhluk yang mungkin berada di atas si penari tersebut. Iya. Soalnya kan tadi terakhir tuh yang saya rasain cuma ada sosok yang datang yang kayak langsung gitu loh. Dan kayaknya si sosok ini tuh yang memang kedudukannya tuh di atas penari ini gitu loh kan. Jadi dia tuh nggak suka ketika si penari ini tuh bilang pulang kayak gitu. Jadi mungkin si sosok, apalagi anjay, mungkin si sosok ini tuh yang ingin menahan kita di sini buat stay. Sebenarnya yang saya rasain itu sosok sebelum dia sempat cerita, dia khawatir sih. Sebenarnya kita itu mengganggu. Yuk, guys. Bener. Kuat banget anjing, gila energinya. Sumpah, aduh, slow banget lagi. Coba kamu bayangin anjay, tadi aku sempat ngapa-ngapain banget. Kita beres-beres aja. Yuk, balik, nggak mau di sini. Ayo. Yuk, Diana. Ramdan. Apa lagi sih? Lihat, keserukan. Goyang lagi. Assalamualaikum. Saya mau saya sini. Ini tengah ganggu yang operasi silaturahmi. Kalinya. Apa sih? Jadi tengah ganggu. Saya juga entas izin nih ke tempat dia. Amit. Udah kamera udah. Kita lihat. Tangannya mau putus.
Bawa balik. Pulang. Cabut. Ih, dibilang udah. Punten. Kamu di sana dulu, istirahatin. Randy, udah. Mohon lepat. Ya mohon. Atas. Mulai. Harunya atas. Oke. Balik aja, Oke. Mulai. Enggak kondusif. Mohon. Susah ini mah, susah keluar. Susah keluar ini mah. Mohon. Tapi jangan dulu dibawa kalau belum ini. Istighfar, Om Hendrik. Jadi ini semuanya waktu lagi ngonten nggak pasang dulu portal ya, nggak pasang pagar dulu. Jadi gimana nih? Udah aja, kita mau pulang aja. Ini udah nggak kondusif. Semua kru udah kena. Jadi ya pokoknya bye. Selamat malam sahabat Dimensi, kembali lagi di channel Dimensi Lain Official. Malam ini kita berada di salah satu perkampungan yang konon katanya mempunyai pohon yang dikeramatkan. Tentu saja kali ini saya tidak sendiri, saya bersama partner saya. Halo Diana Wanda. Jadi Kak Diana, ketika pertama kali datang ke sini tuh apa yang dirasakan sih? Tempatnya tuh berbentuk kerajaan. Tapi ada memang kerajaan yang kayak zaman dulu gitu loh kan. Tapi bersimpangan sama aktivitas-aktivitas yang memang mungkin kalau kita bisa katakan tuh di luar kerajaan itu yang memang lebih modern lagi. Jadi di sini tuh ada dua kondisi yang dimana saling bertabrakan gitu. Tapi memang dibilang masing-masing mungkin mereka masing-masing ya gitu. Seperti itu yang aku rasain kan. Dan konon katanya sih kadang ya di kampung ini kalau misalkan kita telat sampai rumah jam maghrib itu kan ada layung ya. Sunset. Ya, layungan bayu. Biasanya itu kata warga sekitar ada orang-orang yang mendadak menghilang. Oke. Tapi penasaran sih, mungkin ini ada kaitannya juga ketika yang tadi Diana ceritain itu udah mungkin apa ya, saya dilihat ini kayaknya semacam gerbang tuh, dan itu biasanya terbuka itu tidak pada semua orang. Iya. Dan hanya waktu-waktu tertentu biasanya. Dan Arkan yang mungkin teman-teman mungkin bisa rasain yang aku rasain ya. Jadi pohon ini tuh sebagai salah satu tempat gerbang antara dunia yang memang zaman dahulu dengan yang lebih modern lagi tuh dibatasi oleh pohon ini. Mungkin kenapa dikeramatkan kayaknya seperti itu. Jadi dengan adanya pohon ini mungkin tidak ada gesekan-gesekan antara yang kerajaan itu dan yang zaman-zaman lebih modern lagi gitu kan. Lebih ke ternyata di pohon ini juga ada penjaganya ya. Ya.
saya tuh sebenarnya penasaran, pengen coba tanya, kenapa sih ketika senja itu mau waktu maghrib, kenapa ada beberapa orang yang mendadak dihilangkan, tapi sehari 2 hari kemudian itu dia balik lagi, tapi dengan keadaan ingatannya dia lupa gitu. Kejadian 2 hari ini tuh ada apa sih, dia sendiri bingung. Dia kayak ngerasanya saya cuma pergi sebentar kok, cuma sejam 2 jam gitu. Tapi mungkin untuk di dunia tempat kita tinggal ini tuh memakan waktu yang cukup lama, ya kan, sehari sampai 2 hari itu. Dan dia tidak ingat. Yang paling mungkin menarik perhatian tuh ketika dia tidak ingat apa yang terjadi gitu selama 2 hari itu. Apa yang dia rasakan gitu. Mungkin Arkan bisa berkomunikasi dengan salah satu penunggu yang ada di pohon ini, karena kan memang mungkin dia tahu jawaban atas pertanyaan yang ada di kepala kita, sahabat Dimensi. Paling saya coba komunikasi dulu sama yang berada di belakang kita dulu ya. Teman-teman Dimensi, bisa dilihat ini tuh pohonnya agak ini ya, creepy. Di situ ada penunggunya tentunya, dan rekan saya sedang berkomunikasi dengan penunggu yang ada di pohon ini. Dikasih izin sih, cuman tidak bisa untuk menggali lebih dalam kayaknya. Kita coba tanya aja. Dan ini saya ngeliat sosok perempuan. Dia itu memakai baju adat seperti penari. Penari. Atau entahlah, mungkin zaman dulu emang ada khusus seperti kebaya dan selendang itu. Entah dia itu mungkin dari sosok dari kerajaan yang tadi diceritain sama Kak Diana. Mungkin sosok ini bisa menceritakan sih. Saya coba kompromi dulu ya. Nanti coba tanyakan aja. Assalamualaikum. Mohon maaf ganggu. Kita di sini cuma pengen tahu kenapa. Aduh, ada beberapa hal yang memang pengen ditanyain. Boleh nggak? Iya, jadi banyak aduan dari masyarakat bahwa beberapa masyarakatnya sempat menghilang karena satu dan lain hal. Mungkin Teteh bisa tahu kenapa? Biswaktuna. Jadi dia bilang, teman-teman, ini tuh udah waktunya katanya. Tapi jangan kayak gitu Teh. Itu kenapa? Pasti ada alasannya kenapa kok dia bisa hilang. Bisa lebih kenceng lagi nggak suaranya? Teka aja. Nggak sengaja ya. Teteh sebelumnya mau nanya juga. Ini tuh kan ada dua pemukiman ya, antara yang zaman dahulu sama pemukiman modern dalam tanda kutip, memang aktivitas supranatural. Itu kenapa bisa sangat rukun? Ya, hatur nuhun Teteh. Terima, kita disuruh pulang guys. Kita disuruh pulang. Semua benar. Ya, Teteh hatur nuhun pisan. Mohon maaf ganggu. Jadi yang tenang. Aduh.
Arkan. Are you okay? Jadi kan, gimana tadi yang Arkan rasain? Tadi tuh lebih ke ketika dia nyuruh pulang. Ada kata-kata terlalang, mungkin sakral ya menurut dia. Ketika tadi teteh coba nanya, kenapa sih bisa berbentrokan? Jadi tadi itu yang saya rasain itu kayak apa ya? Mungkin dia tuh seperti, maaf ya, wanita penghibur mungkin pada zamannya. Jadi dia cuman nari. Ya, I see. Untuk mohon maaf teman-teman, tadi kita sedikit ada gangguan dari sosok atau makhluk yang mungkin berada di atas si penari tersebut. Iya. Soalnya kan tadi terakhir tuh yang saya rasain cuma ada sosok yang datang yang kayak langsung gitu loh. Dan kayaknya si sosok ini tuh yang memang kedudukannya tuh di atas penari ini gitu loh kan. Jadi dia tuh nggak suka ketika si penari ini tuh bilang pulang kayak gitu. Jadi mungkin si sosok, apalagi anjay, mungkin si sosok ini tuh yang ingin menahan kita di sini buat stay. Sebenarnya yang saya rasain itu sosok sebelum dia sempat cerita, dia khawatir sih. Sebenarnya kita itu mengganggu. Ayo guys. Akan benar. Gue baru kayak gini. Kuat banget adik, gila ini. Sumpah, aduh, slow banget lagi. Coba kamu bayangin anjay, tadi aku gak sempat ngapa-ngapain banget. Kita beres-beres aja. Ya, balik, nggak mau di sini. Ayo aku dulu. Tuh, Diana. Ramdan. Apa lagi sih? Lihat, keserukan. Assalamualaikum. Saya mau aja. Ini tengah ganggu dengan operasi silaturahmi. Kalinya. Atas ya. Jadi itu ganggu. Saya juga entas izin nih ke tempat dia. Amit. Udah kamera udah. Kita lihat. Tangannya mau pedes. Bawa balik. Pulang. Cabut. Ih, dibilang udah. Punten. Kamu di sana dulu, istirahat dulu. Randy, udah. Mohon lepas. Ya mohon. Atas. Mulai. Harunya atas. Aku balik aja. Mulai. Mohon. Punten. Susah ini mah, susah keluar. Susah keluar ini mah. Mohon. Tapi jangan dulu dibawa kalau belum ini. Istighfar, Om Henry.
Jadi ini semuanya waktu lagi ngonten nggak pasang dulu portal ya, nggak pasang pagar dulu. Iya. Jadi gimana nih? Jadi udah aja, kita mau pulang aja. Ini udah nggak kondusif. Semua kru udah kena. Jadi ya pokoknya bye. Selamat malam sahabat Dimensi, kembali lagi di channel Dimensi Lain Official. Malam ini kita berada di salah satu perkampungan yang konon katanya mempunyai pohon yang dikeramatkan. Tentu saja kali ini saya tidak sendiri, saya bersama partner saya. Halo Diana Wanda. Jadi Kak Diana, ketika pertama kali datang ke sini itu apa yang dirasakan sih? Tempatnya tuh berbentuk kerajaan. Tapi ada memang kerajaan yang kayak zaman dulu gitu loh kan. Tapi bersimpangan sama aktivitas-aktivitas yang memang mungkin kalau kita bisa katakan tuh di luar kerajaan itu yang memang lebih modern lagi. Jadi di sini tuh ada dua kondisi yang dimana saling bertabrakan gitu. Tapi memang dibilang masing-masing mungkin mereka masing-masing ya gitu. Seperti itu yang aku rasain kan. Dan konon katanya sih kadang ya di kampung ini kalau misalkan kita telat sampai rumah jam maghrib itu kan ada layung ya. Sunset. Ya, layungan bayu. Biasanya itu kata warga sekitar ada orang-orang yang mendadak menghilang. Oke. Tapi penasaran sih, mungkin ini ada kaitannya juga ketika yang tadi Diana ceritain itu udah mungkin apa ya, saya dilihat ini kayaknya semacam gerbang tuh, dan itu biasanya terbuka itu tidak pada semua orang ya, dan hanya waktu-waktu tertentu biasanya. Dan Arkan yang mungkin teman-teman mungkin bisa rasain yang aku rasain ya. Jadi pohon ini tuh sebagai salah satu tempat gerbang antara dunia yang memang zaman dahulu dengan yang lebih modern lagi tuh dibatasi oleh pohon ini. Mungkin kenapa dikeramatkan kayaknya seperti itu. Jadi dengan adanya pohon ini mungkin tidak ada gesekan-gesekan antara yang kerajaan itu dan yang zaman-zaman lebih modern lagi gitu kan. Lebih ke ternyata di pohon ini juga ada penjaganya ya. Ya. Saya tuh sebenarnya penasaran, pengen coba tanya. Kenapa sih ketika senja itu maghrib, mau waktu maghrib, kenapa ada beberapa orang yang mendadak dihilangkan, tapi sehari dua hari kemudian itu dia balik lagi, tapi dengan keadaan ingatannya dia lupa gitu. Kejadian 2 hari ini tuh ada apa sih, dia sendiri bingung. Dia kayak ngerasanya saya cuma pergi sebentar kok, cuma sejam 2 jam gitu. Ya, tapi mungkin untuk di dunia tempat kita tinggal ini tuh memakan waktu yang cukup lama ya kan, sehari sampai 2 hari itu. Dan dia tidak ingat. Yang paling mungkin menarik perhatian tuh ketika dia tidak ingat apa yang terjadi gitu. Selama 2 hari itu. Apa yang dia rasakan gitu. Ya, mungkin Arkan bisa berkomunikasi dengan salah satu penunggu yang ada di pohon ini, karena kan memang mungkin dia tahu jawaban atas pertanyaan yang ada di kepala kita sahabat Dimensi. Paling saya coba komunikasi dulu sama yang berada di belakang kita dulu ya. Teman-teman Dimensi bisa dilihat ini tuh pohonnya agak ini ya, creepy.
Di situ ada penunggunya, tentunya. Dan rekan saya sedang berkomunikasi dengan penunggu yang ada di pohon ini. Dikasih izin sih, Oke. cuman tidak bisa untuk menggali lebih dalam kayaknya. Ya. Kita coba tanya aja ya. Hanya ini saya ngeliat sosok perempuan, Ya. dia itu memakai baju adat seperti penari Ya, benar. atau entahlah, mungkin zaman dulu emang ada Seperti khusus kebaya dan ya selendang. selendang itu, entah dia itu mungkin dari sosok dari kerajaan yang tadi diceritain sama Kak Diana. Mungkin sosok ini bisa menceritakan sih. Saya coba kompromi dulu ya, nanti coba tanyakan aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf ganggu. Kita di sini cuma pengen tahu kenapa. Aduh, ada beberapa hal yang memang pengen ditanyain. Boleh nggak? Iya, jadi banyak aduan dari masyarakat bahwa beberapa masyarakatnya sempat menghilang karena satu dan lain hal. Mungkin Teteh bisa tahu kenapa? Biswaktuna. Jadi dia bilang teman-teman ini tuh udah waktunya katanya. Tapi jangan kayak gitu Teh. Itu kenapa? Pasti ada alasannya kenapa kok dia bisa hilang. Bisa lebih kenceng lagi nggak suaranya? Teka aja. Nggak sengaja ya. Teteh sebelumnya mau nanya juga. Ini tuh kan ada dua pemukiman ya, antara yang zaman dahulu sama pemukiman modern dalam tanda kutip memang aktivitas supranatural. Itu kenapa bisa sangat rukun? Ya, hatur nuhun Teteh. Kita disuruh pulang guys, kita disuruh pulang. Semua benar. Ya, Teteh hatur nuhun pisan. Mohon maaf ganggu. Jadi yang tenang. Aduh. Arkan. Are you okay? Jadi kan gimana tadi yang Arkan rasain? Tadi itu lebih ke ketika dia nyuruh pulang, ada kata-kata terlalang, mungkin sakral ya menurut dia. Ketika tadi Teteh coba nanya kenapa sih bisa berbentrokan, jadi tadi itu yang saya rasain itu kayak apa ya, mungkin dia tuh seperti, maaf ya, wanita penghibur mungkin pada zamannya. Jadi dia cuman nari ya, I see. untuk mohon maaf teman-teman, tadi kita sedikit ada gangguan dari sosok atau makhluk yang mungkin berada di
atas si penari tersebut. Iya. Soalnya kan tadi terakhir tuh yang saya rasain cuma ada sosok yang datang yang kayak langsung Iya. gitu loh. Dan kayaknya si sosok ini tuh yang memang kedudukannya tuh di atas penari ini gitu loh kan. Jadi dia tuh nggak suka ketika si penari ini tuh bilang pulang kayak gitu. Jadi mungkin si sosok apalagi anjay. Mungkin si sosok ini tuh yang ingin menahan kita di sini buat stay. Sebenarnya yang saya rasain itu sosok sebelum dia sempat cerita dia khawatir sih. Sebenarnya kita itu mengganggu. Yuk guys. Kamera. Kuat banget aduh gila ini. Sumpah, aduh, slow banget lagi. Coba kamu bayangin anjay tadi aku sempat ngapa-ngapain banget. Kita beres-beres aja. Ya, balik nggak mau di sini. Ayo aku dulu. Tuh, Diana. Ramdan. Apa lagi sih? Lihat keserukan. Yang lagi. Assalamualaikum. Saya. Mau saya. Ini tengah ganggu dengan operasi silaturahmi. Atas. Kalinya. Atas ya. Jadi tengah ganggu. Saya juga entas izin nih ke tempat dia. Amit. Udah kamera udah. Kita lihat. Tangannya mau pedes. Bawa balik. Pulang. Cabut. Ih, dibilang udah. Punten. Kamu di sana dulu, istirahatin nih sebentar. Randy, udah. Mohon lepat. Ya mohon. Atas. Mulai. Harunya atas. Aku balik aja aku. Mulai. Mohon. Punten. Susah ini mah susah keluar. Susah keluar ini mah. Mohon. Tapi jangan dulu dibawa kalau belum ini. Istighfar, Om Henry. Jadi ini semuanya waktu lagi ngonten nggak pasang dulu portal ya, nggak pasang pagar dulu. Jadi gimana nih? Jadi udah aja, kita mau pulang aja. Ini udah nggak kondusif. Semua kru udah kena. Jadi ya pokoknya bye. Selamat malam sahabat Dimensi. Kembali lagi di channel Dimensi Lain Official
Malam ini kita berada di salah satu perkampungan yang konon katanya mempunyai pohon yang dikeramatkan. Tentu saja kali ini saya tidak sendiri, saya bersama partner saya. Halo Diana Wanda. Jadi Kak Diana, ketika pertama kali datang ke sini itu apa yang dirasakan sih? Tempatnya tuh berbentuk kerajaan. Tapi ada memang kerajaan yang kayak zaman dulu gitu loh kan. Tapi bersimpangan sama aktivitas-aktivitas yang memang mungkin kalau kita bisa katakan tuh di luar kerajaan itu yang memang lebih modern lagi. Jadi di sini tuh ada dua kondisi yang dimana saling bertabrakan gitu. Tapi memang dibilang masing-masing mungkin mereka masing-masing ya gitu loh. Seperti itu yang aku rasain kan. Dan konon katanya sih kadangnya ya di kampung ini kalau misalkan kita telat sampai rumah jam maghrib itu kan ada layung ya. Sunset. Ya, layung bayu. Biasanya itu kata warga sekitar ada orang-orang yang mendadak menghilang. Oke. Tapi penasaran sih, mungkin ini ada kaitannya juga ketika yang tadi Diana ceritain itu udah mungkin apa ya, saya dilihat ini kayaknya semacam gerbang tuh, dan itu biasanya terbuka itu tidak pada semua orang. Iya. Dan hanya waktu-waktu tertentu biasanya. Dan Arkan yang mungkin teman-teman mungkin bisa rasain yang aku rasain ya. Jadi pohon ini tuh sebagai salah satu tempat gerbang antara dunia yang memang zaman dahulu dengan yang lebih modern lagi tuh dibatasi oleh pohon ini. Mungkin kenapa dikeramatkan kayaknya seperti itu. Jadi dengan adanya pohon ini mungkin tidak ada gesekan-gesekan antara yang kerajaan itu dan yang zaman-zaman lebih modern lagi gitu kan. Lebih ke ternyata di pohon ini juga ada penjaganya ya. Ya. Saya tuh sebenarnya penasaran, pengen coba tanya. Kenapa sih ketika senja itu maghrib, mau waktu maghrib, kenapa ada beberapa orang yang mendadak dihilangkan, tapi sehari 2 hari kemudian itu dia balik lagi, tapi dengan keadaan ingatannya dia lupa gitu. Kejadian 2 hari itu ada apa sih, dia sendiri bingung. Dia kayak ngerasanya saya cuma pergi sebentar kok, cuma sejam 2 jam gitu. Ya, tapi mungkin untuk di dunia tempat kita tinggal ini tuh memakan waktu yang cukup lama ya kan, sehari sampai 2 hari itu. Dan dia tidak ingat. Yang paling mungkin menarik perhatian tuh ketika dia tidak ingat apa yang terjadi gitu. Selama 2 hari itu. Apa yang dia rasakan gitu. Ya, mungkin Arkan bisa berkomunikasi dengan salah satu penunggu yang ada di pohon ini, karena kan memang mungkin dia tahu jawaban atas pertanyaan yang ada di kepala kita sahabat dimensi. Paling saya coba komunikasi dulu sama yang berada di belakang kita dulu ya. Teman-teman dimensi bisa dilihat ini tuh pohonnya agak ini ya, creepy. Di situ ada penunggunya, tentunya. Dan rekan saya sedang berkomunikasi dengan penunggu yang ada di pohon ini. Dikasih izin sih. Cuman tidak bisa untuk menggali lebih dalam kali. Ya. Kita coba tanya aja. Hanya ini saya ngeliat sosok perempuan. Ya. Dia itu memakai baju adat seperti penari. Ya, penari. Atau entahlah, mungkin zaman dulu emang ada khusus seperti kebaya dan ya selendang itu. Entah dia itu mungkin dari sosok dari kerajaan yang tadi diceritain sama Kak Diana. Mungkin sosok ini bisa menceritakan sih. Saya coba kompromi dulu ya. Nanti coba tanyakan aja.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf ganggu. Kita di sini cuma pengen tahu kenapa. Aduh, ada beberapa hal yang memang pengen ditanyain. Boleh nggak? Iya, jadi banyak aduan dari masyarakat bahwa beberapa masyarakatnya sempat menghilang karena satu dan lain hal. Mungkin Teteh bisa tahu kenapa? Biswaktuna. Jadi dia bilang teman-teman ini tuh udah waktunya katanya. Tapi jangan kayak gitu Teh. Itu kenapa? Pasti ada alasannya kenapa kok dia bisa hilang. Teka aja itu. Bisa lebih kenceng lagi nggak suaranya? Teka aja. Nggak sengaja ya. Teteh sebelumnya mau nanya juga. Ini tuh kan ada dua pemukiman ya, antara yang zaman dahulu sama pemukiman modern dalam tanda kutip. Memang aktivitas supranatural itu kenapa bisa sangat rukun. Ya, hatur nuhun Teteh. Kita disuruh pulang guys, kita disuruh pulang. Semua benar. Ya, Teteh hatur nuhun pisan. Mohon maaf ganggu. Jadi yang tenang. Aduh. Arkan. Are you okay? Jadi kan gimana tadi yang Arkan rasain? Tadi itu lebih ke ketika dia nyuruh pulang. Ada kata-kata terlalang, mungkin sakral ya menurut dia. Ketika tadi Teteh coba nanya, kenapa sih bisa berbentrokan? Ya. Jadi tadi itu yang saya rasain itu kayak apa ya? Mungkin dia tuh seperti, maaf ya, wanita penghibur mungkin pada zamannya. Jadi dia cuman nari. Ya, I see. Untuk mohon maaf teman-teman, tadi kita sedikit ada gangguan dari sosok atau makhluk yang mungkin berada di atas si penari tersebut. Iya. Soalnya kan tadi terakhir tuh yang saya rasain cuma ada sosok yang datang yang kayak langsung gitu loh. Dan kayaknya si sosok ini tuh yang memang kedudukannya tuh di atas penari ini gitu loh kan. Jadi dia tuh nggak suka ketika si penari ini tuh bilang pulang kayak gitu. Jadi mungkin si sosok, apalagi anjay, mungkin si sosok ini tuh yang ingin menahan kita di sini buat stay. Sebenarnya yang saya rasain itu sosok sebelum dia sempat cerita, dia khawatir sih. Sebenarnya kita itu mengganggu. Ayo please. Akan benar. Lu baru kayak gini. Kuat banget aja gila energinya. Sumpah, aduh, slow banget lagi. Coba kamu bayangin anjay tadi, aku gak sempat ngapa-ngapain banget. Kita beres-beres aja. Ya, balik, nggak mau di sini. Ayo. Yuk, Diana. Ramdan. Apa lagi sih? Lihat, keserukan. Assalamualaikum. Sama saya.
Ini tengah ganggu dengan seoperasi silaturahmi. Kalinya atas ya. Jadi tengah ganggu, saya juga entos izin nih ke tempat dia. Amit mas, amit. Udah kamera udah. Kita lihat. Tangannya mau putus. Bawa balik. Pulang. Cabut. Ih, dibilang udah. Punten. Kamu di sana dulu, istirahatin nih. Randy, udah. Mohon lepat. Ya mohon. Atas. Mulai. Harunya atas. Oke. Balik aja, Oke. Mulai. Enggak kondusif. Mohon. Punten. Susah ini mah, susah keluar. Susah keluar ini mah. Mohon. Tapi jangan dulu dibawa kalau belum ini. Istighfar, Om Hendrik. Jadi ini semuanya waktu lagi ngonten nggak pasang dulu portal ya, nggak pasang pagar dulu. Jadi gimana nih? Udah aja, kita mau pulang aja. Ini udah nggak kondusif. Semua kru udah kena. Jadi ya pokoknya bye.